terjadi hari ini. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, apakah dengan membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah ini tepat sasaran? Kita bahas bersama anggota tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Kalimantan Timur, Sudarno. Selamat malam, Pak Sudarno. Masih di mute, Pak Sudarno. Saya juga mau menyapa ada peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Saya mau ke Selamat malam Pak Sudarno. Ya, saya mau ke tim TGUPP dulu. Jadi Mas Sudarno, mobil seharga fantastis 8,5 miliar ini sebenarnya mau dipakai untuk apa sama Pak Gubernur? Sebenarnya memang ada fungsi dua itu Mbak, fungsi operasional untuk jelajah Kalimantan Timur yang luasnya 127.000 kilometer, yang medannya luar biasa berat, yang kedua berkaitan dengan tamu-tamu. Tapi intinya Pak Gubernur itu bukan minta mobil mau apapun Mbak, yang penting beliau dipenuhi speknya itu satu. Yang kedua, ini sebenarnya sudah terjadi efisiensi, ini yang perlu publik tahu Mbak Audrey ya, penonton Kompas TV, karena awalnya pada APBD sebelumnya yang disusun oleh pemerintah sebelumnya, sebelum Pak Rudi Senono terpilih, itu ada sewa helikopter 2 miliar per bulan kali 12, 24 miliar untuk sewa dalam rangka untuk mobilisasi memantau Sekaltim. Pak Gubernur kita, Rudi Mas itu tidak mau. Makanya menyerahkan kepada TAPD, Sekda dengan teman-teman untuk mengatur. Yang penting beliau bisa jelajah Kalimantan Timur, melihat langsung situasi masyarakat Kaltim. Itu tapi kalau misalnya, Pak Sudarno, kalau misalnya mau menyesuaikan dengan spek, bukannya banyak spek-spek lain yang mirip-mirip, tapi harganya nggak fantastis sampai 8,5 miliar? Pak Gubernur kita itu tidak mengatur tentang harga, yang penting speknya sesuai dengan Permendagri 2006 silakan. Mau dia yang penting double gardan, yang penting untuk tamu bisa, untuk mobil Sekaltim bisa. Yang pasti Mbak Audrey hari ini Pak Gubernur kita itu setahun ini sudah pakai mobilnya pribadi. Terus mengenai spek dan sebagainya silakan. Yang ngusulin akhirnya menjadi mobil seharga 8,5 M ini jadi siapa kalau Pak Gubernurnya nggak tahu? Ya itu kan ada sistem Mbak, ada sistem. Pak Gubernur saya itu nggak ngurusi sampai detail begitu, dia berbasis pada kebutuhan. Mau mobil harga 1 miliar, 2 miliar, yang penting itu mobil untuk di lapangan, termasuk kemungkinan untuk tamu-tamu kan gitu ya. Ya silakan, kemudian Pak Gubernur nyerahkan kepada TAPD, Sekdaprop dan teman-teman termasuk yang ada di DPR, tolong bahas itu silakan. Oke, tapi kenapa kemudian mobilnya ini katanya kan mau dipakai untuk bawa tamu, tapi kenapa mobilnya kata menurut Pak Gubernur bilang adanya di Jakarta? Masih ada di Jakarta, kapanpun bisa ditarik ke Kalimantan Timur Mbak, itu urusan teknis saja. Yang pasti kebutuhannya itu untuk lapangan dan sebagainya. Dan publik mesti tahu bahwa ini tidak kemudian Pak Gubernur minta spek ini dan sebagainya, harga sekian, nggak ada cerita itu, cerita dusta gitu. Pak Gubernur nggak pernah minta speknya, malahan yang tadinya helikopter jadi berubah ke harga mobil yang tidak semewah helikopter. Jadi menurut Anda masuk akal nggak alasan ini, Mas Zainur? Iya, kalau soal legalitas dari sisi spek, dari sisi aturan, barangkali ini mungkin bisa diperdebatkan ya. Legal sih legal. Pertanyaannya apakah ini layak atau tidak, apakah ini pantas atau tidak. Saya lihat tidak ya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kalau dari sisi hukum administrasi gitu ya, ada tes yang bisa dilalui untuk menilai apakah sebuah kebijakan itu reasonable atau tidak. Yang pertama adalah proporsional atau tidak. Proporsional itu artinya apakah tujuan untuk menjelajah daerah-daerah yang rusak itu harus didukung oleh mobil dengan harga sekian. Apakah tidak ada alternatif lain, Mbak Audrey? Saya sangat yakin ada banyak alternatif lain yang bisa dipilih. Yang kedua selain proporsionalitas adalah reasonability. Apakah beralasan? Ya, apakah itu satu hal yang wajar? Apakah itu satu hal yang tidak dihindarkan, tidak bisa dihindarkan? Apakah berbasis data? Jadi ada alasan yang bisa diajukan. Dan yang ketiga adalah menurut saya adalah tes dari sisi kepentingan umum. Apakah kepentingan umum akan terlayani dengan mobil dengan harga sangat fantastis itu? Jadi menurut saya oke, ada keinginan, ada kebutuhan, ada pengujian, tetapi apakah harus mobil itu? Masih banyak alternatif lain. Kalau memang Pak Gubernur tidak menunjuk mobil itu, ya sudah, sekarang bisa diproses kok dengan berbagai cara. Tadi misalnya Wamendagri mengatakan bisa ditinjau ulang, bisa diganti dengan yang lain. Kalaupun itu sudah dilakukan pengadaan, silakan untuk dipikirkan solusinya oleh Pemprov. Jadi menurut Anda ini sangat berlebihan sekali ya Mas Zainur?
ketika Begini, Pak Gubernur, gimana Mas, Pak? Mas Jainur, begini Mas Jainur. Jadi Pak Gubernur sekali lagi tidak pada posisi mengenai spek dan sebagainya, dia berbasis pada kebutuhan. Yang kedua, Pak Gubernur juga terima kasih ada kritik dan sebagainya ini. Kita senang aja. Nah, apakah mobil ini oleh Depdagri mau kemudian kita mesti direview ulang atau dikembali? Nggak ada masalah karena itu bukan barang pribadinya Pak Gubernur kok, enggak. Sekali lagi Pak Gubernur hanya berbasis pada kepentingan. Ingat loh, setahun terakhir ini Pak Gubernur memakai mobil pribadinya. Yang kedua, kita efisiensi. Yang di pemerintahan sebelumnya yang APBD mereka tetapkan, itu ada sewa helikopter 2 miliar kali 12 bulan, berarti 24 miliar. Itu di nolkan sama Pak Gubernur. Gitu loh. Tapi kalau Jadi kita sudah masuk pada efisiensi. Pak Darno. Sekali lagi Pak Gubernur berbasis pada kebutuhan. Bahwa kemudian ini tidak etis dan sebagainya. Kita sudah menerima kritik itu. Dan Pak Gubernur terima kasih atas kritik itu. Begitu. Pak Darno, tapi kan yang tidak bisa terelakkan juga ketika ditanya sama Gubernur beberapa waktu lalu, kenapa membeli harga mobil fantastis ini, Pak Gubernur justru bilang jaga marwah. Ya itu bagian lah Mbak, untuk operasional, untuk marwah apa semua. Kan kadang-kadang orang ini kan Kaltim ini kan kemudian dibebani jadi IKN tanda kutip ya, dan itu juga potensi buat kita. Kita mesti menjamu tamu yang sekaligus kita juga harus mobil di Kalimantan Timur apa semua Pak Gubernur dengan luasan 127.000 kilo itu. Kan gitu ya. Ya intinya Pak Gubernur siap aja arahan Depdagri apa, itu kita akan menyesuaikan, akan tunduk patuh. Yang kedua, kita terima kasih segala kritikan itu gitu loh Mbak. Kita nggak abaikan itu kok. Pak Gubernur kita juga nggak anti kritik gitu loh. Oke, Mas Zainur, apakah barang Mbak? Mas Zainur, apakah Anda masuk logika juga dengan membeli mobil mewah itu adalah sama dengan menjaga marwah karena lokasi IKN ini ada di Kalimantan Timur? Nyambung ya. Menjaga pemerintahan yang bersih, yang baik, yang profesional, yang melayani, itulah menjaga marwah gitu ya. Kalau mau studi banding bisa studi banding ke DKI. DKI itu setiap hari ada tamu-tamu negara ya dari berbagai negara lain. Bisa dilihat juga bagaimana spek mobil yang digunakan oleh Gubernur DKI. Oke, kalau ada kondisi alam yang lebih challenging di tempat yang sekarang kita bahas di Kalimantan Timur, ya tinggal disesuaikan. Saya pikir masih banyak alternatif lain. Bahkan kalau memang jalanannya rusak, anggaran 8,5 miliar itu lebih pantas untuk prioritas memperbaiki jalan-jalan yang rusak itu. Saya berpikir dengan harga 2 miliar pun masih banyak spek-spek lain yang jauh bisa dipilih oleh Pemprov Kaltim daripada membeli mobil yang ini mobil yang sangat luxury gitu ya, dibandingkan dengan misalnya dari aspek kebutuhan. Jadi kalau dari sisi aspek marwah pun tidak ketemu. Jadi sekarang orang itu sudah pintar-pintar gitu ya, bisa menilai setiap alasan itu bisa diuji. Ada alat uji terhadap setiap argumentasi gitu ya. Jadi jangan juga membodohi rakyat gitu. Jadi ada proportionality, ada reasonability, ada public interest test gitu ya. Jadi publik itu tidak bodoh sekarang gitu. Jadi Pak, ini Gubernur mengatakan tidak ngotot bahwa itu harus mobil itu. Ya gimana tuh Pak? Gimana Pak Darno tanggapannya? Jadi Pak Jainur, karena kita menganggap publik itu pintar, maka Pak Gubernur kita ini Rudi Masud itu juga kemudian menghargai kritik itu, kemudian mengevaluasi, jangan juga dibelok-belokkan. Yang kedua jangan juga logikal falasi Pak Jainur, bahwa kalau jalan rusak mesti ini. Ingat loh di Kaltim itu harga tingkat kemahalannya tinggi loh Pak Jainur. Pak Darno, mungkin gini. Pak Darno, jadi jangan logikal falasi juga bahwa ini jalan rusak lebih bagus. Enggak, itu tetap logikal falasi versi saya karena kita ini sama-sama orang kampus nih. Oke, Pak Darno, ini karena juga yang dipertanyakan sama warga atau netizen adalah ketika harga 8,5 M harusnya kan tetap dengan spek tapi harganya nggak semahal itu. Dan sisa-sisa dananya ini bisa digunakan justru untuk membangun jalan, membuat jalan. Monggo Mbak, itu nggak ada masalah. Pak Gubernur itu clear. Tunduk patuh apa semua selama itu untuk kebaikan. Ingat loh ya, bahwa Kalimantan Timur itu penghasil supporting kedua ketiga terbesar untuk Indonesia, untuk DBH dan sebagainya loh ya. Pak Gubernur berpihaknya bukan tentang cuma sekedar 8,5 miliar yang kita terima kritik itu. Tahun ini Pak Gubernur tuh mengalokasikan beasiswa untuk gratis pol aja untuk pendidikan universitas. Itu 1,4 triliun loh Mbak. Itu yang tanggung jawab nasional. Karena Pak Gubernur kita ini juga kepengennya rakyat Kaltim bisa mengenyam pendidikan S1, S2, S3. Itu 1,4 triliun, kurang lebih 158.000 mahasiswa yang akan dibiayai tahun ini gratis pol. Itu juga sisi lain begitu. Jadi semua kita urusin. Nah, kembali lagi mengenai 8,5 miliar, Pak Gubernur terima kasih atas kritikannya. Kita akan evaluasi, kita akan tunduk patuh. Berarti siap dikembalikan nggak tuh, kan udah terlanjur beli Pak? Namanya tunduk patuh sama Depdagri, sama Prabowo, Gibran, selesai. Oke, berarti artinya siap dikembalikan dan ini uangnya pakai uang ini ya, uang dinas ya, berarti ya pembeliannya ya.
Ya pasti uang APBD kan Mbak, yang dengan mekanisme-mekanisme lah. Intinya Pak Rudi Masyur selaku Gubernur Kaltim, terima kasih segala kritikan netizen se-Indonesia itu. Yang kedua, siap menjalankan perintah Kementerian Dalam Negeri. Mau dikembalikan, mau direview, monggo nggak ada masalah. Intinya Pak Gubernur kita ini, substansi dia bisa menjalankan tugas untuk mengawal rakyat Kaltim yang kurang lebih luasnya 127.000 km. Dan kita nggak bisa head to head dengan Jakarta, nggak bisa. Itu urusan lain itu, pada pembahasan lain Mbak. Oke, Mas Zainur. Tapi kemudian apakah dengan masalahnya hanya selesai gitu aja dengan ya tadi mengembalikan saja mobil yang sudah terlanjur dibeli, dan kalaupun dibeli dikembalikan dijual lagi kan harganya juga tidak sama dengan pembelian itu 8,5 M. Langkah yang pertama tentu soal kepatuhan terhadap petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri. Silakan itu untuk ditindaklanjuti terlebih dahulu. Ya, publik mau melihat bagaimana Kaltim merespon petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri, itu yang pertama. Yang kedua, ini harus jadi pembelajaran untuk seluruh penyelenggara negara bahwa selain legality, ya, ada faktor kepantasan, ya. Bagaimana pejabat negara, penyelenggara negara itu tidak bisa lepas dari faktor kepantasan. Apakah pantas atau tidak, itu perlu untuk direnungkan setiap seorang penyelenggara negara itu mau mengambil kebijakan publik. Yang ketiga, saya pikir tidak bisa berlindung di balik alasan bahwa gubernur tidak mengurusi sampai level anggaran seperti ini. Justru ini saya pertanyakan betul. Kok bisa gubernurnya nggak tahu? Dan yang kedua, kok DPRD-nya juga diam saja melihat satu kebijakan yang menurut saya publik seluruh Indonesia mengkritik kebijakan ini gitu ya. Silakan kalau masih ada pembelaan diri silakan. Tapi ini dikritik oleh seluruh rakyat di Indonesia, saya pikir gitu ya. Jadi ini betul-betul koreksi juga, nggak seluruh juga Mas Zainur ya. Jangan lebay juga, enggak lah, enggak gitu loh. Apa mungkin intinya bahwa kita kemudian tidak anti kritik, tidak anti kritik Bang Jainuri ya, nggak anti kritik kita, karena kita menganggap rakyat Indonesia semua juga inilah pandak bodoh lah. Oke, jadi Pak Darno, kalau kemudian kami ya siap Mbak Audrey. Oke, tapi apakah kemudian karena ketua DPRD juga merupakan kakak dari Pak Gubernur, ini kemudian juga menjadi satu catatan kritik juga Mas Zainur, kemudian ketika tadi pembelian mahal ini kemudian tidak ditanggapi oleh DPRD dan memperbolehkan menyilahkan saja? Enggak, kalau saya dulu Mbak Audrey, sebentar dulu. Ya gimana Pak Darno? Ya, Pak Darno silakan. Jangan juga begitulah, bahwa DPR itu kan tidak kemudian ketua yang kendalikan. Kan di DPR itu enggak sistem komando kayak kemudian di pemerintahan lah. Di sana ada fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi PDIP, fraksi Demokrat dan lain-lain. Nah, jadi check and balance juga jalan lah. Ketua DPR itu bukan kemudian jenderalnya di DPR, enggak. Dia bersama-sama karena saya juga pernah jadi DPRD Kalimantan Timur gitu loh. Fraksi PDIP yang selama ini juga kritis, fraksi Gerindra dan lain-lain juga kritis, kita akomodir juga. Oke, gitu. Singkat Mas Zainur. Jadi nggak ada korelasi lah, nggak ada korelasi. Oke, nggak ada hubungan. Mas Zainur singkat. Bagi saya sih kegagalan pengawasan ya. Fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran di DPRD mengalami kegagalan ketika gagal untuk melihat hal yang tidak wajar dan tidak pantas seperti ini. Dan sekarang saatnya koreksi. Silakan Pemprov Kaltim lakukan koreksi beserta dengan DPRD agar ini kemudian kebijakan ini bisa diubah menjadi kebijakan yang lebih pantas, yang lebih layak, tanpa kehilangan tujuan untuk mendukung mobilitas dari kepala daerah. Silakan. Sudah kita tangkap pesannya tadi di tengah efisiensi, jangan sampai kemudian hanya menjaga marwah, membeli mobil harga fantastis, apalagi uangnya pakai uang dinas. Terima kasih kalau gitu Mas Zainur, Pak Sudarno, terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mbak Audrey. Tetap bersama